Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang kerap diwarnai oleh pertemuan-pertemuan besar dan konferensi pers yang penuh drama, ada satu momen yang tampaknya terlewat begitu saja, pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 21 April 2025. Pertemuan yang digelar dengan suasana senyap ini tidak diwarnai oleh sorotan kamera media, namun dari balik layar yang tampaknya biasa saja ini, sebetulnya ada satu pertanyaan yang menggantung, apakah Gibran sedang menjalani soft launch politik yang sengaja diatur untuknya oleh Prabowo? Sebagai wakil presiden, sudah tentu Gibran memiliki tugas kenegaraan yang harus dijalankan. Tetapi apa yang terjadi di sini jelas lebih dari sekadar tugas biasa. Sebab, ini adalah sebuah simulasi. Sebuah pengenalan secara bertahap, di mana Gibran yang lebih dikenal publik sebagai anak presiden kini mulai dilihat sebagai wakil negara. Tanpa riuh, tanpa gegap gempita, Gibran secara perlahan mulai memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi dan hubungan internasional. Pasti banyak yang bertanya, kenapa bukan Presiden Prabowo yang menerima kunjungan ini? Prabowo sudah kembali ke Indonesia beberapa hari sebelumnya, dan tugas diplomatik ini seharusnya bisa dijalankan oleh sang presiden. Namun, disinilah yang menarik, justru Gibran yang tampak lebih aktif. Tentu, alasan resmi yang diberikan adalah pembagian tugas administratif, sebuah alasan yang sah. Tetapi di balik itu, ada pertanyaan politik yang lebih besar yang tak bisa diabaikan, apakah ini sengaja dirancang untuk memperkenalkan Gibran ke panggung internasional secara perlahan? Jawabannya jelas. Ya, ini adalah soft launch. Dalam dunia bisnis, soft launch adalah langkah pertama untuk memperkenalkan produk ke pasar tanpa gegap gempita, dengan harapan membangun eksposur dan mengukur reaksi sebelum peluncuran besar-besaran. Begitulah yang terjadi pada Gibran. Setiap langkahnya diatur dengan cermat. Dari posisi pelaksana tugas presiden saat Prabowo berkunjung ke luar negeri, hingga tampil sebagai wajah Indonesia di pertemuan bilateral dengan Wakil PM Malaysia, Gibran tampaknya sedang dilatih untuk peran yang lebih besar. Namun yang lebih menarik adalah cara Gibran menanggapi semua ini. Tanpa berlebihan ia menampilkan citra yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Tentu saja publik bisa saja melihatnya sebagai figur yang matang dan kompeten. Tetapi apakah ini semata-mata karena kemampuannya? Mungkin, tapi bisa juga karena ada tangan yang tak terlihat di balik layar yang membantu merancang peran Gibran dalam politik. Ini adalah strategi yang halus, bahkan cerdas. Tanpa sorotan besar, tanpa konferensi pers mewah, namun pesan yang ingin disampaikan sudah sangat jelas. Gibran adalah wajah baru dalam politik, dan dia sedang dipersiapkan untuk mengambil tempat yang lebih besar di panggung nasional. Dan yang lebih penting, ia tampaknya siap untuk memimpin, setidaknya di mata publik yang mulai terbiasa melihatnya di ruang-ruang diplomatik internasional. Jika memang ini adalah awal dari perjalanan panjang Gibran dalam politik, maka kita hanya bisa menunggu kapan ia akan diluncurkan secara resmi dalam skala yang lebih besar. Yang pasti, ini adalah sebuah perjalanan yang akan terus berjalan dengan lebih banyak pertemuan, lebih banyak tugas, dan tentu saja, lebih banyak eksposur.